Baik, di segmen keempat ini kita masuk persamaan untuk difusi. Jadi masih membahas modul heat flow equation. Kita akan coba membahas persamaan difusi. Ya, untuk persamaan difusi itu adalah konduksi panas pada material padat yang spesial. Situasinya itu tidak ada heat generation, begitu ya. Jadi contohnya kalau konduksi panas pada material padat merupakan contoh difusi panas. Pada situasi spesial tidak ada heat generation. Dikenal dengan persamaan difusi. Jadi persamaan yang sudah kita jelaskan di segmen sebelumnya untuk heat flow equation, maka akan menjadi seperti ini, di mana tidak ada komponen ya kita bisanya simpulkan dengan A besar begitu untuk heat generationnya. Nah, di sini kita kenal dou T per dou T kecil. Jadi T besarnya temperatur, T kecil waktu. Ini sama dengan K per rho Cp. Cp adalah specific heat. Kemudian del kuadrat T besar. Rho adalah densitas, K adalah konduktivitas termal. Nah, di sini kita juga akan mempelajari hal yang baru berkaitan dengan K per rho Cp, di mana K per rho Cp ini dikenal sebagai thermal diffusivity. Ini disimbolkan biasanya dengan kappa. Ya, ini mirip seperti huruf K, tapi ya kita simbolkan sebagai kappa. Jadi kalau ini sebagai kappa, maka sederhananya kita bisa menuliskan dou T besar per dou T kecil sama dengan kappa dikali dou kuadrat T besar per dou Z kuadrat untuk satu dimensi. Ini kalau untuk 3 dimensi bentuk umumnya seperti ini. Kappa sendiri ini memiliki karakteristik thermal diffusivity, atau kappa ini memiliki karakteristik waktu dan jarak, begitu ya. Ya, karakteristiknya kalau misalnya kita perhatikan di sini kita melihat ada komponen atau karakteristik waktu dan juga karakteristik jarak. Ya, kurang lebih sederhananya kalau kita coba tunjukkan hubungannya, di mana tau sama dengan L kuadrat per kappa, di mana tau adalah karakteristik waktu, memberikan indikasi dari jumlah waktu yang diperlukan untuk suatu perubahan temperatur merambat pada suatu jarak L pada suatu medium yang memiliki thermal diffusivity kappa. Jadi kita estimasikan karakteristik waktu dan kurang lebih jarak yang dipengaruhi oleh panas secara konduksi atau berdasarkan thermal diffusivity-nya. Nah, sebaliknya untuk L juga merupakan karakteristik thermal difusi jarak, memberikan suatu indikasi dari jarak yang mengalami perubahan temperatur dari rambatan temperatur selama selang waktu tau. Di sini tau ya. Jadi ini kita punya tau dan L, di mana tau adalah karakteristik waktu dan L adalah karakteristik untuk jarak. Selanjutnya kita akan mencoba membahas berkaitan dengan solusi untuk persamaan difusi yang sudah kita tunjukkan ini. Ya, secara umum untuk penurunan solusi ini mungkin bisa mengacu kepada buku teks yang lain, ada Kaslau dan Jaeger tahun 59 atau Turcotte dan Schubert tahun 2002. Jadi mungkin ini secara singkat saja langsung kita mendapatkan untuk solusi dari persamaan ini sebagai berikut. T sama dengan T0, ini adalah error function dari Z per 2 akar kappa T.
Nah, di sini kita berkenalan dengan sesuatu yang baru bernama fungsi error atau error function. Nah, kita akan membahas lebih detail terkait dengan error function di slide berikutnya. Jadi di sini T0 adalah temperatur inisial begitu ya. Nah, karena kita untuk persamaan difusi kita akan berhubungan dengan temperatur yang merambat dari sebelumnya, maka kita akan ada komponen waktu, maka kita perlu ada temperatur awal dan temperatur yang kita prediksi untuk perambatan setelah beberapa waktu dari difusi termal. Selanjutnya untuk gradien temperatur diberikan dengan menurunkan persamaan terhadap Z. Jadi dou T per dou Z ini sama dengan seperti ini, kurang lebih secara cepat kita dapatkan T besar 0 HK dibagi akar pi kappa T dikali E pangkat minus Z kuadrat dibagi 4 kappa T. Jadi berdasarkan persamaan ini kita membutuhkan T0 sebagai inisial temperatur atau temperatur awal T besar 0, kemudian kappa itu thermal diffusivity dan juga waktu. Jadi estimasi waktu kalau kita menghitungkan perambatan panas secara difusi. Baik, jadi ini dua persamaan yang mungkin akan dipertimbangkan untuk persamaan difusi. Kita akan membahas dari error function yang kita tinggalkan tadi. Jadi kurang lebih kalau kita berkenalan dengan fungsi error didefinisikan sebagai bentuk seperti ini. Error function dari X sama dengan 2 per akar pi dikali integral 0 sampai X dari E pangkat minus Y kuadrat D. Jadi kurang lebih kalau secara grafik persamaan error function itu ditunjukkan seperti ini. Nah, sedangkan untuk satu minus error functionnya atau kebalikannya adalah seperti ini. Tapi kita mungkin fokus di error function saja yang seperti ini. Nah, pendekatan numerik dari error function itu ada cukup banyak, mungkin kita ambil salah satu saja. Contohnya seperti ini, error function didekati dengan 1 minus 1 per, ini ada persamaan polinomial. Nah, di sini juga dijelaskan beberapa penjelasan terkait error dan juga konstanta dari polinomial kita. Dan kita memperoleh pendekatan nilai untuk error function ini. Contohnya misalkan untuk X sama dengan 0, X sama dengan 0,02, X sama dengan 0,04 sampai X sama dengan 1, dari 0 sampai 1 ya. Dan kurvanya ini kita bisa dapatkan nilai secara tabel dari pendekatan ini kurang lebih sebagai berikut. Jadi berkisar antara 0 sampai 1, sedangkan 1 minus error function atau kita kenal dengan kurva ini merupakan kebalikan, karena maksimumnya adalah 1 dan minimumnya adalah 0, maka kita bisa mendapatkan nilai 1 pada saat X sama dengan 0 dan semakin menurun seperti ini. Sedangkan untuk error function dia pertamanya adalah 0 pada saat X sama dengan 0 dan kemudian meningkat sampai mendekati angka atau nilai 1. Jadi ini mungkin secara asimptotik begitu ya. Nah, nilai-nilai ini bisa kita gunakan pada persamaan tadi, nilai-nilai dalam tabel ini, pendekatan sederhana ini untuk menghitung solusi dari persamaan difusi kita. Nah, berkaitan dengan difusi yang merupakan bagian dari konduksi atau aliran panas konduksi, skala waktunya adalah cukup panjang. Jadi
Kalau kita perhatikan struktur geologi seperti pegunungan muda atau ya biasanya tidak dalam keseimbangan thermal atau thermal equilibrium, karena konduktivitas thermal batuan tersebut sangat rendah begitu harganya dan membutuhkan waktu jutaan tahun untuk mencapai equilibrium atau keseimbangannya. Nah, sebagai ilustrasi kita bisa menunjukkan dari gradien atau dari geoterm sederhana yang sudah kita buat sebelumnya. Ilustrasinya misalkan proses yang sangat lama itu diilustrasikan, misalkan kita memperhatikan suatu batuan pada kedalaman 20 km. Jadi kalau pada kondisi kurva A ini 20 km ini kira-kira pada temperatur 567. Nah, mungkin setelah 20 juta tahun ya, jadi ada panas dari bawah meningkat sehingga konduksinya juga memberikan temperatur yang tinggi pada kedalaman batuan di 20 km, bisa mencapai 580 derajat, itu sekali lagi pada 20 juta tahun berikutnya. Nah, setelah 100 juta tahun mungkin akan mencapai 700-an derajat Celcius, dan ini dekat kepada nilai ya kurva D ini. Jadi kurang lebih akan menuju ke keseimbangan baru setelah 100 juta tahun. Jadi ilustrasinya seperti itu kalau misalkan kita melihat time scale atau skala waktu dari aliran panas konduksi. Ya, contoh secara geologi yang lainnya misalkan ya ini memerlukan waktu banyak puluhan juta tahun dari panas itu untuk berpindah dari zona subduksi pada kedalaman 100 km dan memberikan efek yang signifikan pada temperatur di kedalaman dangkal jika semua panas dirambatkan hanya secara konduksi misalkan. Jadi ya ini perlu jutaan tahun. Intinya itu yang ingin disampaikan terkait dengan skala waktunya. Meskipun begitu tidak banyak hal-hal yang diperhitungkan sebelumnya itu dengan kondisi ideal ya, meskipun kita tahu bahwa kondisi subduction itu sangat kompleks, jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau misalkan kita berkaitan dengan partial melting atau melting magma dan juga intrusi, itu adalah mekanisme yang penting untuk transfer panas di atas zona subduksi. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu dievaluasi dengan kondisi yang lebih realistis, tentu saja dengan estimasi atau formulasi matematis yang lebih kompleks. Selanjutnya kalau misalkan kita mencoba berlatih untuk perhitungan estimasi waktu dengan persamaan difusi, kita bisa gunakan beberapa data. Misalkan ada publikasi dari Whittington dan kawan-kawan di Nature tahun 2009, ada kisaran harga ini, kita bisa mengestimasi berapa juta tahun pengaruh temperatur begitu. Nah, dengan data ini misalkan pada kedalaman 100 km ya, ini kurang lebih kita bisa hitung persamaan sederhana ini. Demikian juga sebaliknya kalau pertanyaannya dibalik estimasi untuk jangkauan jarak atau karakteristik jarak yang kita perhitungkan, ini juga bisa. Jadi ini contohnya kalau kita mencoba menggunakan persamaan ini.